Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ikram Wahdi Putra, seorang mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas UTS dalam mata kuliah Teori dan Praktik Kebijakan Publik, di mana saya mengangkat tema analisis kebijakan dalam penanganan praktik percaloan di wilayah Kabupaten Serang. Pertama, saya mengangkat dalam tingkat pengangguran terbuka dalam 5 tahun terakhir, di mana Kabupaten Serang menempati posisi ketiga sebesar 12,22%. Namun dalam tahun 2021 menempati peringkat pertama dengan persentase sebesar 10,58. Di tahun 2022 masih menempati posisi pertama dengan angka 10,61%. Di tahun 2023 masih menempati peringkat pertama dengan persentase sebesar 9,94%, dan di tahun 2024 masih menempati posisi pertama di angka 9,18%. Jadi 4 tahun berturut-turut Kabupaten Serang menempati peringkat pertama dalam tingkat pengangguran terbuka kabupaten kota di lingkungan Provinsi Banten. Jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan industri besar dan sedang menurut kabupaten kota di Provinsi Banten tahun 2024 menjadi suatu anomali, di mana Kabupaten Serang menempati posisi ketiga dengan industri sebanyak 370 di bawah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Namun dalam praktiknya atau dalam kenyataannya tingkat pengangguran masih terbuka. Salah satu penyebab permasalahan yakni adanya praktik percaloan di lingkungan wilayah Kabupaten Serang. Di sini saya menampilkan screenshot media online yang menggambarkan praktik calo tenaga kerja di lingkungan Kabupaten Serang. Terdapat anggota ormas yang menjadi oknum, dan terdapat juga oknum dari aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, yang menjadi calon tenaga kerja dan diberhentikan secara tidak hormat dari institusi kepolisian. Pertama, saya menggunakan diagram fishbone untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah dari segi manusia. Dalam hal ini ada 3, yakni dari pencari kerjanya sendiri, dari calo, dan dari aparatur. Dari pencari kerja mungkin tidak sabaran untuk mendapatkan pekerjaan, jadi menggunakan jasa praktek percaloan. Dari segi calo sendiri sebagai sumber penghasilan, sehingga melakukan praktek tersebut dengan memiliki jaringan yang luas, termasuk terhadap internal dari perusahaan atau perekrut tenaga kerja. Dari segi aparatur, yakni masih tadi sebagaimana berita yang ditampilkan, masih terdapat oknum yang menjadi calon tenaga kerja. Dari segi metode, terdapat prosedur rekrutmen, sistem perekrutan dan pengawasan yang masih belum kondusif atau belum ideal, sistem perekrutan yang masih manual dan belum memanfaatkan teknologi informasi dalam hal perekrutan. Dari segi lingkungan, kondisi ekonomi yang mempengaruhi, budaya atau tradisi yang menganggap praktek percaloan itu normal, dan informasi yang masih sangat terbatas. Dari segi material, media informasi, dokumen, dan sanksi hukum, di mana sanksi hukum masih lemah dan tidak dilakukan pemberantasan terhadap praktik percaloan. Dari segi mesin, yakni teknologi aplikasi perekrutan, belum diterapkan secara masif, masih terdapat proses-proses perekrutan di industri yang menerapkan sistem manual. Dari segi measurement atau pengukuran, data pengangguran di Kabupaten Serang yang belum akurat jika ditampilkan apakah murni 100% dari masyarakat Kabupaten Serang atau ada tambahan dari penduduk wilayah lain. Selanjutnya, di sini saya membuat plastisin
formulasi kebijakan penanganan praktek percaloan di Kabupaten Serang, di mana digambar menampilkan seorang calon tenaga kerja dihadapkan dengan para pencari kerja di suatu industri atau pabrik dengan sistem perekrutan yang masih manual. Ditawarkan suatu solusi, yakni ada dua: pembentukan tim cyber pungli untuk memberantas praktik percaloan dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai perekrutan atau media informasi, media perekrutan seleksi tenaga kerja di wilayah Kabupaten Serang. Masuk ke dalam Regulation Impact Analysis, yang dimana untuk alat analisis sistematis untuk mengevaluasi dampak dari suatu usulan peraturan atau regulasi terhadap peraturan yang sudah ada atau sebelum regulasi tersebut disahkan. Tujuan besarnya adalah untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Diawali dari identifikasi masalah, yakni maraknya praktek percaloan tenaga kerja, kerugian finansial bagi pencari kerja, eksploitasi dan perbudakan modern, citra buruk pemerintah daerah, hambatan akses informasi pekerjaan yang transparan, lemahnya penegakan hukum. Dari finalisasi tujuan dalam Regulation Impact Analysis, saya klasifikasikan menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk pengembangan pilihan instrumen terdapat 4. Pertama, yakni penguatan regulasi dan penegakan hukum. Kedua, pemanfaatan platform informasi digital terpadu. Pilihan ketiga, yakni edukasi dan literasi ketenagakerjaan secara masif. Dan pilihan 4 adalah kombinasi pilihan 1, 2, dan 3. Untuk analisis dampak positif, negatif, dan biaya, aspek dampak positif terhadap pilihan pertama yakni efek jerah bagi calo. Untuk pilihan kedua, dampak positifnya yakni akses informasi mudah, transparansi, rekrutmen tenaga kerja, dan mengurangi potensi penipuan. Untuk pilihan ketiga, edukasi secara masif, yakni kesadaran masyarakat meningkat akan ilegalnya praktek percaloan. Adapun dampak negatif dari pilihan pertama yakni resiko penyalahgunaan wewenang, biaya operasional yang tinggi. Untuk pilihan kedua yakni kesenjangan digital dan biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasinya. Untuk pilihan ketiga, edukasi secara masif, membutuhkan waktu yang sangat panjang dalam hal mencapai output atau outcome dampak dari penerapan kebijakannya. Dari segi biaya, pilihan pertama memerlukan anggaran operasional untuk tim dan biaya litigasi. Adapun untuk pilihan kedua, biaya pengembangan, pemeliharaan, dan promosi yang cukup tinggi. Sedangkan untuk pilihan 3 terdapat biaya materi sosialisasi, biaya event, dan biaya media. Adapun ini adalah analisis dampak positif negatif biaya untuk pilihan kombinasi, yakni pilihan gabungan antara pilihan 1, 2, dan 3. Masuk ke dalam konsultasi dan rekomendasi. Konsultasi dalam Regulation Impact Analysis bertujuan untuk mendapatkan masukan, perspektif beragam, potensi kendala, dan membangun dukungan dari stakeholder yang terlibat, salah satu di antaranya Disnaker, kepolisian, kejaksaan, perusahaan, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, LSM, perwakilan pencari kerja dengan menggunakan metode FGD, survei online, atau pertemuan bilateral. Sedangkan rekomendasi yang ditawarkan yakni penguatan penegakan hukum terhadap calo, pengembangan platform digital, edukasi masif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Lanjut untuk rencana strategi implementasi, pembentukan tim terkoordinasi khusus, penyusunan rencana aksi detail, pengembangan platform digital, penyusunan materi edukasi dan sosialisasi, mekanisme pelaporan dan penegakan hukum,
monitoring dan evaluasi berkelanjutan, dan alokasi anggaran yang optimal. Untuk cost benefit analysis, yakni menghitung rasio manfaat biaya atau benefit cost ratio atau net present value, di mana tim saber pungli berhasil menyelamatkan, dalam hal ini sebagai simulasi contoh, menyelamatkan 1.000 pencari kerja dari pungutan calo dalam 1 tahun. Dengan rata-rata pungutan kita hitung sebesar 5 juta per orang. Jadi total manfaat penghematan yakni 1.000 orang dikalikan 5 juta sebesar 5 miliar. Selanjutnya diasumsikan total biaya operasional tim saber pungli per tahun sebesar 500 juta. Jadi benefit cost ratio-nya adalah 5 miliar dibagi 5 juta sebesar 10. Ini menunjukkan setiap Rp1 yang dikeluarkan menghasilkan Rp10, atau dapat disimpulkan bahwa praktik ini dalam cost benefit analysis layak atau positif. Sedangkan untuk cost effectiveness analysis menghitung rasio manfaat biaya. Dalam hal ini terdapat 3 efektivitas yang diperhitungkan. Misalkan tim saber pungli di Kabupaten Serang, total biayanya 500 juta dalam 1 tahun sudah mencakup gaji, operasional, pendidikan hukum, sosialisasi, dan lain-lain. Untuk ukuran efektivitas yang pertama, yakni jumlah kasus percaloan yang berhasil ditindak sebesar 100 kasus. Jadi menghitung cost effectiveness ratio-nya 500 juta dibagi 100 kasus menghasilkan 5 juta per kasus yang ditindak. Untuk ukuran efektivitas kedua, yakni jumlah pencari kerja yang terbebas dari praktek percaloan sebesar 500 orang. Jadi cost effectiveness ratio per orangnya 500 juta dibagi 500 orang menghasilkan 1 juta per pencari kerja yang diselamatkan. Untuk ukuran efektivitas ketiga, kontribusi terhadap penurunan angka pengangguran. Jika 500 juta diasumsikan menurunkan angka pengangguran sebesar 0,5%, maka di angka 1 miliar akan menurunkan tingkat pengangguran di angka 1%. Di sini saya menampilkan policy brief dari praktik percaloan dengan judul Stop Percaloan Tenaga Kerja di Kabupaten Serang, di mana policy brief merupakan risalah kebijakan atau ringkasan kebijakan sebagai jembatan komunikasi strategis yang menghubungkan temuan penelitian dengan dunia praktik untuk membuat kebijakan, di mana di dalamnya saya menampilkan identifikasi masalah, tingkat pengangguran, dan rekomendasi kebijakan yang diperuntukkan bagi pemangku kebijakan. Sedangkan untuk flyer ditampilkan advokasi kebijakan stop percaloan tenaga kerja di wilayah Kabupaten Serang, di mana flyer advokasi ini untuk mempengaruhi, menggalang dukungan, dan mendorong tindakan. Dengan tagline para pencari kerja bersaing secara kompetitif dan adil, melaporkan apabila ada temuan atau tawaran dari calo, terapkan job portal online dalam pengumuman dan tes perekrutan tenaga kerja, dan gerakan stop percaloan tenaga kerja, dan bimbingan dan arahan dari pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Serang sudah membuat satuan tugas saber pungli yang resmi dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Serang dengan surat keputusan Bupati Serang tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar tenaga kerja
di mana di dalamnya melibatkan kepolisian, kejaksaan, aparatur sipil negara, akademisi, dan masyarakat. Berikut tampilan screenshot Bupati Serang ingin berantas calo dengan dilakukannya deklarasi Satgas Pungli. Dan Menteri Tenaga Kerja Gubernur Banten menghadiri deklarasi stop calo tenaga kerja di Cikande, Kabupaten Serang. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih, dan ditutup dengan pantun. Punya HP pakai kartu Halo, telepon toko buat beli pajak. Jangan mau urusan dengan calo itu bikin rugi tenaga kerja. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.